gimana kalian yang lagi nyimak ini, apakah kalian sudah work from home atau work from office ya? Boleh dong absen di sini siapa yang masih work from home, siapa yang masih yang sudah work from office, dan ada juga yang bekerja di rumah, ibu rumah tangga. Jepara sekarang hujan. Tapi tadi pagi cerah banget. Tadi pagi Surabaya hujan. Terus sekarang cerah. Tadi berakhir soalnya ini nggak bisa dinaik turunin. Masih work from office. Selalu ingat untuk ini ya, protokol kesehatan ya. Untuk masker sama face shieldnya. Work from home hari ini. Yeay, Banjarmasin panas ya, iya. Kalian yang di Jakarta gimana? Oh iya, kalian yang di Jakarta gimana? Kendal hujan deras. Iya, yang di Jakarta gimana ya? Ya, katanya yang Jakarta Selatan ya, yang ini ya, yang banjir. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan semoga semua bencana-bencana itu cepat untuk berlalu. Oke, banyak sekali ya, banyak yang Medan panas, Jakarta hujan, ada yang Jakarta panas, tadi hujan tapi udah cerah. Ada yang kerja di kantor, kerja di rumah, ada ibu rumah tangga juga hadir, ibu rumah tangga Kendal, banyak masih cuti melahirkan ya. Selamat ya, baru melahirkan. Banjarmasin panas ya, lumayan banyak yang sudah hadir. Oke, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Kalau ada live hari ini kita mau bahas tentang manajemen ibu menyusui yang bekerja di kantor gitu. Bagaimana kita bisa tetap menyusui kiat-kiatnya, bagaimana kita tetap bisa menyusui anak kita hingga 2 tahun nanti. Sebelumnya aku bahas dulu ya, ini dari rata-rata kebanyakan ibu yang bekerja di kantor itu biasanya mereka terjebak dengan menggunakan media botol dot ya. Itu kenapa sih sebetulnya kok kita harus menyusui? Karena ketika kita menyusui itu hormon yang dihasilkan, hormon prolaktin yang dihasilkan itu lebih tinggi gitu. Dan gunanya hormon prolaktin ini apa sih? Gunanya itu adalah dia akan stay di darah kita 45 menit sejak kita setelah selesai menyusui itu masih beredar di dalam darah. Kemudian dia akan memproduksi memproduksi ASI untuk sesi menyusui yang berikutnya gitu. Jadi kenapa makanya kok menyusui itu sangat penting gitu ya, karena dia hormon prolaktin yang dihasilkan itu membuat stok ASI yang akan diminum untuk sesi menyusui berikutnya gitu. Nah, gimana sih cara-cara dan kiat-kiat menyusui untuk ibu pekerja kantoran supaya tetap bisa menyusui hingga 2 tahun ya. Ya, yang pertama itu utamakan untuk menyusui langsung ketika kalian bersama si kecil. Jadi misalnya gini, kalau kalian itu sebelum berangkat ke kantor, terus kalau dia sudah bangun itu susui dulu, terus kemudian kalau di kantor itu kita baru memerah itu tujuannya seperti support ya, jadi support supaya itu menggantikan sesi menyusui yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berjauhan sama si kecil. Jadi ketika kita tuh ada di rumah atau baru pulang kerja atau apapun itu ya, kayak kita sedang lagi tidur bareng sama dia, itu selalu utamakan menyusui langsung. Karena apa? Karena hormon prolaktin yang dihasilkan ketika menyusui itu lebih tinggi gitu. Terutama pada malam hari ya. Pada malam hari itu tubuh kita menghasilkan hormon prolaktin yang sedang tinggi-tingginya, sehingga nggak heran kalau malam-malam itu bayi kita tuh kadang-kadang lebih suka sering nenen. Nah itu karena memang adalah insting natural gitu, dia bantu kayak
oh ini makanan kesukaanku yaitu ASI itu sedang tinggi-tingginya, sedang ada stoknya itu lagi banyak, jadi aku mau makan lebih sering dan lebih banyak lagi. Makanya kenapa kalau malam itu anak kita tuh lebih sering untuk menyusu. Nah itu salah satunya untuk itu, karena dia juga membantu menjaga pasokan produksi ASI. Jadi dia terus mengirimkan sinyal ketika malam itu, gunanya itu untuk itu. Jadi bukan karena dia itu lapar atau karena dia itu pengen nenen aja, tapi ada yang lebih besar daripada itu tujuannya ya. Oke. Nah, jadi selalu utamakan menyusui langsung ketika bersama si kecil. Kalau misalnya aku lagi pumping nih malam-malam, terus ternyata waktu aku pumping anakku bangun untuk minta nenen, itu gimana? Nggak apa-apa, pumpingnya dihentikan dulu, tetap utamakan untuk menyusui si kecil. Karena gini, tujuan utama kita menyusui itu adalah memberikan ASI sebanyak-banyaknya kepada anak kita ya. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa menyusui itu tujuannya adalah memberikan ASI yang sebanyak-banyaknya kepada anak kita, bukan seberapa banyak kita bisa memerah ASI. Bukan ya, tujuannya itu dulu. Jadi kita rubah mindset dulu, kita benarkan mindset kita. Jadi ketika jadi yang paling membutuhkan ASI itu kan anak kita, maka kita selalu mengutamakan dulu yang anak kita butuhkan itu kan langsung kita susui ya, kita susui dulu. Kenapa kok harus menyusui langsung? Karena ketika kita menyusui langsung, kita itu juga menerima sinyal apa sih kebutuhan yang paling penting untuk anak kita pada saat itu gitu. Nah, kandungan ASI itu kan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan anak kita setiap waktu kan. Jadi ketika kita menyusui pada jam 3 sama jam 4 itu kandungan ASInya sudah berbeda sesuai dengan kebutuhan anak kita. Seajaib itu loh menyusui itu, dan mekanismenya itu seluar biasa itu ya. Jadi tetap utamakan dulu untuk menyusui, terus kemudian ketika anaknya sudah puas, itu baru lanjutkan pumping seperti biasa. Nah kalau gitu apakah misalnya nih misalnya aku udah pumping, jadwal pumping biasanya kan 20 menit gitu ya, aku sudah pumping 10 menit. Nah aku menyusui anakku, terus kemudian apakah nanti kalau aku sudah selesai menyusui anakku, apakah aku harus menyusui lagi dari awal pumpingnya itu apakah dari awal lagi waktunya? Nggak perlu, bisa aja kalian bisa menyesuaikan dengan sisa waktunya. Jadi udah pumping 10 menit, biasanya kan pumping 20 menit ya. Kalau kalian sudah pumping 15 menit, terus anak disusui, terus habis itu pumping aja 5 menit. Atau kalau memang kalian sudah merasa kayak, oh ini sepertinya sudah keluar semua, hampir keluar semua, nggak apa-apa, nggak usah pumping lagi, it's okay. Karena pumping itu sifatnya adalah sebagai support ya. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita meninggalkan anak-anak di rumah dan kita bekerja di kantor, itu sebaiknya kita menggunakan media gelas, sloki, cup feeder, pipet atau sendok untuk memberikan ASI perahnya. Caranya gimana dan kenapa sih kok kita itu harus menggunakan media ini? Karena mekanisme hisapannya itu tuh berbeda ya, dengan hisapan menyusui sama hisapan botol dot itu berbeda. Dan bayi kita itu adalah bayi kita tuh pintar gitu, dia akan dia akan lebih memilih yang hisapannya itu lebih mudah gitu, karena botol dot itu tanpa diperah, tanpa dihisap itu kan dia sudah netes ya. Jadi dia akan lebih memilih itu daripada menghisap langsung di payudara. Karena ketika kita itu di botol dot itu hanya satu otot wajah saja yang diperlukan untuk supaya bisa minum ASINya itu. Tetapi ketika kita nenen langsung itu ada bagian-bagian otot itu yang kita gunakan untuk memerah. Oke, di sini tujuannya adalah kita belajar sama-sama ya. Saya berusaha memaparkan kita mengedukasi diri kita bersama-sama. Saya tidak mendiskreditkan media ASI yang kalian pilih. Saya tahu setiap ibu pasti punya
pilihan yang paling baik untuk keluarga mereka gitu ya. Di sini saya ingin membagikan, kita ingin sharing bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Jadi ketika bayi kita itu menghisap ASI dari payudara, itu menggunakan 11 otot mukanya gitu. Dan ini itu mekanisme yang berbeda ini dan aliran ASI yang berbeda ini membuat akhirnya bayi yang sudah terkena botol DOT itu biasanya menolak untuk disusui langsung. Inilah yang biasanya disebut dengan bingung puting atau menolak untuk disusui langsung. Begitu. Kalau anggapannya itu kayak apa ya? Kayak botol DOT itu adalah selingkuhannya puting ini sendiri gitu. Ya, jadi supaya dia betul-betul mau hanya menyusu sama kita, itu sebaiknya kita tidak memberikan media yang botol DOT. Nah, bingung puting itu juga ada macam-macam ya Bu Ibu ya. Bingung puting itu ada dua. Jadi bingung puting itu ada yang memang kelihatan sekali dia menolak menyusu. Yang satunya itu adalah bingung puting laten, itu yang tidak kelihatan. Ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya pribadi dan harapannya kita bisa belajar bareng-bareng ya dari ini. Jadi dulu itu jujur saya juga pernah menggunakan botol DOT gitu ya. Kemudian tiba-tiba hasil pumping saya itu stuck di 50 mili, padahal itu dua payudara kayak gitu. Kemudian saya pergi ke konselor menyusui, terus konselor menyusui juga bertanya apa ada penggunaan botol DOT kayak gitu. Terus kemudian saya bilang iya. Terus kemudian konselor menyusuinya bilang kayak iya itu bisa jadi itu adalah bingung puting gitu, karena akhirnya berpengaruh pada produksi ASI gitu ya. Terus saya masih bersikukuh dong. Saya bilang kayak anak saya tuh nggak bingung puting gitu, karena anak saya ini mau nenen langsung sama saya gitu. Kalau bingung puting itu kan setahu saya yang menolak gitu. Waktu itu saya bilang seperti itu. Terus kemudian konselor menyusuinya cuma bilang gini, beberapa kali dia udah bilang bahwa ini tuh bingung puting gitu. Terus kemudian sampai pada akhirnya pada titik itu konselor penyusunya kayaknya sudah menjelaskan berkali-kali gitu ya. Terus dia bilang gini, oke gini aja deh Bu, ada coba dilihat aja, Ibu lihat aja itu nanti caranya dia melekat itu bagaimana, apakah memang betul dia menghisap atau dia melekatnya itu cuma ngempeng aja gitu. Terus kemudian ya udah oke, baik Dok, saya akan saya amati gitu ya. Kemudian saya pulang, terus dari situ malam itu saya lihat gitu bener-bener gimana sih anak saya itu menyusu pada saya. Ternyata bener, anak saya itu bingung puting yang laten gitu. Jadi yang tidak ketahuan, yang seakan-akan itu dia mau nenen, tapi ternyata hisapannya itu sudah berbeda. Mekanisme cara menghisapnya itu sudah berbeda. Nah, pada tahap ini ketika dia itu hisapannya sudah tidak maksimal, itu akan tubuh kita itu akan gagal menerima sinyal permintaan ASI gitu, sehingga akhirnya tubuh kita itu bacanya tuh seperti ini, oh kamu badanmu kita memproduksi 100 mili ASI tapi ini tidak keluar gitu, karena kan hisapannya itu tidak maksimal gitu ya, tidak seperti menghisap payudara, makanya ASInya itu tidak keluar dari payudara, sehingga lama-lama sinyal kebutuhan ASInya itu menurun gitu. Dan ini yang akhirnya membuat tubuh kita itu melakukan penyesuaian produksi ASI. Nah, penyesuaian produksi ASI itu akhirnya turun gitu produksi ASInya, sehingga ketika saya pumping itu tadi hasilnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian akhirnya membuat saya bertekad untuk kembali relaktasi atau menyusui kembali. Nah, sejak saya relaktasi itu memang dan dibantu sama saya minum Mama Bear gitu, itu akhirnya pelan-pelan produksi ASI saya itu meningkat gitu ya. Jadi itulah kenapa kok
saya menganjurkan mama-mama di sini, itu untuk tetap menyusui, mengupayakan tetap menyusui langsung walaupun kalian itu bekerja dari kantor gitu ya. Karena menyusui langsung itu membantu kita untuk memaintain, untuk menjaga produksi ASI kita itu hingga 2 tahun nanti gitu. Ini sangat penting gitu ya. Karena kita menyusui itu kan nggak cuma 1-2 bulan, kita menyusuinya itu 2 tahun loh. 2 tahun itu 24 bulan ini sekitar 700 hari lebih ya. Ini yang harus kita manage gimana caranya supaya kita itu tetap bisa menyusui hingga 2 tahun nanti gitu. Nah kemudian itu tadi ya, jadi yang pertama adalah utamakan menyusui langsung karena itu adalah kunci ya. Utamakan menyusui langsung ketika bersama si kecil. Yang kedua adalah menggunakan media selain botol dot seperti gelas loki, cup feeder, pipet, sendok untuk memberikan ASI perah. Kemudian yang ketiga adalah menggantikan sesi menyusui dengan konsisten pumping ketika berjauhan dengan si kecil supaya produksi ASI kita tuh tetap terjaga. Jadi ketika kita itu away dari anak-anak, kita jauh dari anak-anak sekitar 10-12 jam ya misalnya. Nah itu kita gantikan sesi menyusui ini dengan memompa payudara kita, pumping, mengeluarkan ASI dari payudara. Nah kenapa sih kok harus seperti itu? Karena kita mau memberikan sinyal permintaan ASI ke tubuh kita gitu. Nah yaitu tadi jadwal seperti apa sih seberapa pentingnya sih ini sangat penting gitu. Karena ketika kita itu tidak memerah ASI dari payudara kita, mengeluarkan ASI dari payudara kita, maka tubuh kita itu akan akan membaca, oh ternyata si bayi ini kebutuhannya sekarang itu tidak sebanyak dulu gitu. Makanya saya akan menyesuaikan kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi misalnya dalam 1 hari itu kita di kantor cuma bisa pumping 1 kali. Nah, waktu 1 kali itu dikeluarkan itu 100 mili gitu ya. Tubuh akan otomatis membaca, oh ini anak ini cuma perlu 100 mili aja. Oke, kalau gitu aku menyesuaikan produksiku, aku sesuaikan cuma 100 mili aja. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi gitu. Makanya kita harus memikirkan kita harus tetap menggantikan sesi menyusui itu dengan pumping gitu ketika kita berjauhan dengan si kecil. Ini penting gitu ya. Jadi ibu-ibu yang ada di kantor, saya tahu kesibukannya itu banyak banget ya. Mungkin ada yang harus sampai curi-curi waktu, tapi yang harus kita ingat itu adalah anak kita itu sumber makanannya bergantung 100% kepada kita. Ketika kita nggak pumping, anak kita nanti minumnya apa? Itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi ini itu sangat penting sekali untuk kita, maka kita harus menyempatkan waktu gitu. Ya, don't hold back. Untuk sesuatu yang penting itu we don't hold back. Oke, ya. Terus kemudian gimana sih caranya supaya kita itu bisa menjaga produksi ASI kita gitu ya. Kita bisa membuat jadwal pumping gitu. Kita kan tahu jam berapa saya meninggalkan rumah, kemudian jam berapa saya akan pulang ke rumah. Nah dari situ kita bisa membuat jadwal yang bisa kita masukkan ke dalam alarm HP kita gitu ya. Nah itu alarm itu sangat membantu. Jadi kalau waktu kita baru datang di kantor itu usahakanlah datangnya itu agak lebih awal, sekitar 20 menit lebih awal, sehingga kita itu bisa pumping dulu gitu ya. Setelah kita pumping, maka nanti 2 jam atau 3 jam dari situ kita bisa pumping lagi, dan itu sekitar jam 10. Jadi setengah 8 kita sampai kantor itu kita pumping, itu pumping yang pertama. Terus jam 10 kita pumping lagi kan ya, jam 10 kita pumping. Terus kemudian setengah 1 waktu istirahat, jam istirahat itu kita pumping. Jadi setelah makan kita pumping. Terus kemudian jam 3 itu kita pumping lagi. Setelah itu jam 5 kita pumping. Jadi dalam waktu kita away dari rumah atau kita sedang ada di kantor, itu kita pumpingnya sekitar 5 kali gitu ya. 5 kali
Ini biasanya berlaku untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, yang baru selesai cuti hamil. Biasanya anak-anaknya bayi kita itu kan minumnya setiap 2 jam sekali. Jadi kita menyesuaikan sesuai dengan jadwal minumnya dia. Ya, nanti begitu anak kita tuh mulai besar, itu kan cara dia minum itu kan sudah berbeda, frekuensinya juga berbeda, itu bisa kita sesuaikan. Tapi intinya adalah kita mau tetap menjaga produksi ASI kita itu tetap ada sampai 2 tahun nanti, itu yang perlu kita pikirkan. Terus kemudian karena adanya jadwal pumping ini, itu kalau kita lihat tadi itu jadwal pumping yang selama jam kerja itu adalah 2 kali ya, yang mengambil jam kerja itu 2 kali. Itu ada jam 10 sama jam 3 sore. Itu yang mengambil jam kerja di kantor. Tetapi tetap kita bisa siasati dengan pakai apron. Jadi tetap di meja kerja kita pakai apron, terus kemudian alat pumpingnya bisa kita selipkan ya di dalam, bisa ditutupi. Jadi sambil ngerjain pekerjaan kantor kita tetap bisa pumping kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan mungkin yang kalian harus front counter kayak gitu, itu bisa dibicarakan dulu sama HRD-nya ya, karena ini tuh penting ya, karena sebetulnya menyusui itu dilindungi sama undang-undang ya. Oke, gitu. Yang kelima adalah kita bisa mencoba trik power pumping di malam hari ya. Kenapa sih kok malam hari? Karena pada malam hari hormon prolaktin itu mencapai produksi yang pada tinggi-tingginya, sehingga ketika kita itu memompa atau memerah ASI ketika malam itu melakukan power pumping, berarti kita itu memberikan sinyal kepada tubuh kita ada permintaan ASI yang lebih. Kan power pumping itu menirukan ritme menyusu bayi yang sedang mengalami growth spurt ya. Itu kan kalau growth spurt itu kan sangat kayak sering disapanya, ritme frekuensinya sering dan disapanya itu kuat ya. Jadi kita jadwal power pumpingnya itu bisa kita lakukan pada waktu malam itu 3 hari dalam seminggu ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kita rutin melakukan skin to skin. Karena skin to skin ini banyak sekali manfaatnya ya Bu-ibu ya. Jangan pernah merasa kayak alah cuma skin to skin tok, mosok sing ngefek itu. Iya, memang ngefek itu sampai bisa meningkatkan produksi ASI kita gitu ya. Ini lagi hujan, kalian hujan nggak di sana? Kemudian ya itu tadi skin to skin itu ya. Kenapa sih kok sebetulnya skin to skin ini bisa meningkatkan produksi ASI, bisa menjaga produksi ASI kita? Karena ketika kayak gini, ketika kita baru melahirkan, itu biasanya kita kan melakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini. Itu tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah memancing atau menstimulasi supaya tubuh kita itu aware ada permintaan ASI. Karena ketika kulit sama kulit kita itu menempel, ini hormon oksitosinnya ini bekerja dengan baik. Hormon oksitosin itu adalah hormon yang mengeluarkan ASI. Kalau pengeluarannya lancar, maka produksi tubuh itu akan bisa menangkap permintaan ASI itu dengan baik, sehingga dia akan memproduksi ASI juga dengan lebih cepat dan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, skin to skin ini untuk ibu-ibu yang bekerja itu kan kita most of the time menghabiskan waktu kita away dari rumah ya. Jadi skin to skin ini selain untuk maintain produksi ASI, menjaga produksi ASI, skin to skin itu juga bisa kita gunakan untuk membangun bonding sama anak kita juga, menggendong dia, memeluk dia. Ini itu sangat efektif gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sharingkan. Terus itu dari situ ini kita akan memilih 3 pertanyaan yang terpilih ya, yang akan memenangkan hadiah produk dari Mama Bear. Yang pertama dari Enika Veronica. Di saat ibu dilema karena meninggalkan anak bekerja, seberapa pentingnya kita memanage pumping? Ya,
Ini sangat penting sekali ya ini karena seperti yang saya bilang itu tadi, ketika kita pumping itu tujuannya adalah menggantikan sesi menyusui ketika kita berjauhan sama anak kita. Nah, ini tujuannya adalah mengirimkan sinyal permintaan ASI ke tubuh kita. Jadi ketika sinyalnya itu tidak kita sampaikan, yaitu kita tidak pumping, maka otomatis produksi ASI di tubuh kita juga akan menyesuaikan, yaitu dia akan turun gitu. Nah, kita kan nggak mau ini terjadi, maka akan sangat penting bagi seorang ibu bekerja yang jauh dari anaknya ya, yang kantoran itu untuk tetap pumping gitu ya. Nah, ini langsung pengakuan dosa semua. Aku cuma bisa pumping 2 kali, jam rehat sama jam 4 sore. Ya, selama kerja cuma pumping 2 kali. GRS pumping 2 kali. Iya. Kalau untuk tenaga kesehatan, tenakes itu sampai sekarang saya belum bisa memberikan tips yang secara eksplisit ya, yang bisa dipraktekkan, karena saya tahu kalau tenaga kesehatan itu biasanya mereka pakai APD seperti itu ya. Mungkin bisa dengan, maksudnya ketika ya, ini mungkin tergantung dari areanya itu yang dimana saja ya. Kalau misalnya yang berdekatan, yang berinteraksi langsung dengan pasien corona, mungkin itu agak riskan. Tapi kalau mungkin bisa disiasati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kayak cuci tangan dulu, terus kemudian semprot-semprot ini dulu, itu mungkin ya bisa diterapkan seperti itu. Nah, iya, di tempat kerja cuma bisa sekali loh. Kalau gitu bisa menyukupi enggak? Ini penting gitu ya soalnya. Ya, tiap pumping cuma sekali, itu pun jam istirahat. Apakah mengurangi jumlah ASI-nya, Ci? Ya, akan disesuaikan, akan menyesuaikan gitu. Akan menyesuaikan gitu ya. Nah, ini aku sambil jawab juga dulu. Pengosongan PD harus optimal itu maksudnya gimana? Maksudnya yang mana ya? Maksudnya di pumping minimal 20 menit. Ya, kalau kita mau mengosongkan payudara itu sebetulnya nggak bisa, karena payudara itu adalah seperti sungai. Kita nggak bisa menguras sungai kan. Itu produksi ASI di payudara kita itu akan terus-menerus ada gitu. Ya. Maksudnya tujuan memerah ASI itu gimana gitu ya. Tujuannya itu adalah supaya kita itu mengirimkan sinyal permintaan ASI ke tubuh kita. Karena ketika kita memberikan kayak gini, aku jelasin kayak gini deh. Kalau ketika kita itu berjualan, kita berjualan roti gitu ya. Hari ini kita bikin roti itu 10, dan rotinya itu semua habis dalam waktu cuma 1 jam, itu habis semua, laris gitu. Apakah kalau kita mau jualan besok itu rotinya kita juga jualan cuma bikin 10 aja? Enggak kan? Kita pasti bikin lebih banyak lagi kan? Kita pasti bikin 20 atau 30 untuk memenuhi permintaan. Berarti kan ada permintaan, itu kita akan memproduksi lebih banyak lagi gitu. Sama, kalau yang kita lakukan tuh sebaliknya, misalnya kita jualan rotinya 10 tapi cuma lakunya 3. Apakah kita akan memproduksi terus menerus? Enggak kan? Kita bahkan tidak akan memproduksi roti lagi untuk berikutnya. Kita akan menunggu stoknya ini sampai habis dulu, baru kita memproduksi lagi. Jadi yang mau kita sampaikan itu adalah kita mengirimkan sinyal permintaan ASI. Ini loh, anakku tuh mau minum. Jadi ayo badan kamu produksi ASI yang banyak. Nah, ketika kita tidak memerah, kita tidak pumping, maka sinyal itu kan tidak ada. Maka tubuh itu akan menurunkan produksi ASI-nya gitu. Itu yang mau kita sampaikan ke tubuh kita. Itu sepenting itu. Tuh, ya. Cik, kalau pumping jam 5 sedangkan jam 8 sudah di BF lagi, kira-kira ASI yang keluar dikit apa enggak ya? Karena belum 2 jam. Gini Ika, di payudara kita itu selalu diproduksi ASI-nya. Jadi malah semakin sering kita
semakin sering kita menyusui atau kita memerah, itu maka akan semakin cepat dan banyak pula produksi ASINya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau belum 2 jam itu nggak apa-apa gitu, tetap nenenkan aja, karena payudara kita itu sama seperti sungai, itu akan terus-terusan diproduksi. Oke, Umu Uwais ya, itu semoga menjawab ya yang saya jelaskan tadi itu ya. Oke, sering-sering mengirimkan sinyal permintaan ASI, seperti itu maksud saya. Oke, terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Ika. Oh, ini dari Ika ya. Ika sering sekali bertanya kayaknya ya. Oke. Ya, Ika ini juga tanya ya. Selamat kepada Ika. Gimana cara memanage jadwal pumping antara di rumah dan di kantor? Oke, yang pertama itu tadi ya yang saya sudah kasih. Kita bisa bikin jadwal pumping seperti ini. Ini kalian bisa kelihatan nggak ya? Ini kayaknya kalau aku tunjukin pasti kayak kebalik gitu sih jadwal pumpingnya kalau di kantor tuh seperti ini ya. Jadwal pumpingnya yang di kantor tuh seperti ini. Ini deh ya. Ya, ini ada jadwal pumpingnya, ini 7:30, jam 10, jam 12.30, jam 3, sama jam 5 ya. Itu yang di kantor, itu di alarm. Setiap satu sesi pumping itu 20 menit per payudara ya. Itu 20 menit per payudara. Kemudian yang kedua kalau di rumah itu selalu utamakan menyusui dulu. Baru kemudian kalian pumping. Jadi tetap susui bayinya dulu, utamakan menyusui bayinya dulu ya, baru terus dipumping. Tuh yang paling penting. Terus kemudian tetap lakukan, kadang-kadang anak kita tuh tidur lebih dari 3 jam kayak gitu ya, itu kita bisa pumping. Kalau memang udah jadwalnya pumping, kita pumping dulu. Nanti kalau anaknya bangun baru disusui. Jangan pernah khawatir merasa kalau aku pumping dulu ASIku habis gimana, enggak. ASI di dalam payudara itu selalu ada ya, selalu diproduksi. Ini Umu Uwais kenapa kok kok caps lock semua? Sabar ya, ini pasti dijawab, tapi satu persatu. Saya sambil menjelaskan. Kebalik tapi masih bisa dibaca ya, Redmi. Oke. Supaya dapat stok ASI gimana, Ci? Apa hasil pumping disimpan di freezer terus anak tetap DBF? Kalau keluar dikit anaknya ngamuk. Gini. Bu Ibu, kita harus punya mindset yang benar dulu ya tentang menyusui ini ya, bahwa menyusui ini adalah kita mengutamakan seberapa banyak anak kita mendapatkan ASI kita. Jadi bukan seberapa banyak yang kita stop gitu. Dan kenapa kok saya selalu mengencourage kalian atau memotivasi kalian untuk menyusui langsung, karena sama seperti makanan lainnya, makanan yang paling fresh itu kandungan gizinya itu yang paling makanan fresh kandungan ASINya itu yang paling bagus, yang paling lengkap gitu ya. Jadi paling bagus itu kalau kita menyusui langsung, karena kan tidak ada perubahan suhu. Kandungan gizi itu ya mempengaruhi apa saja, yang dipengaruhi oleh apa saja. Pertama, perubahan suhu. Kalau ketika kita pumping itu kan kita taruh di suhu ruangan, itu sudah ada perubahan suhu. Terus kemudian sebelum kita bekukan itu kan kita masukkan dulu ya di dalam kulkas, itu juga ada perubahan suhu. Terus kita akan masukkan lagi di freezer, itu perubahan suhu. Jadi untuk membekukan aja itu sudah 3 kali melewati perubahan suhu. Terus kemudian ketika kita mau memberikan ke anak kita itu ada kita turunkan dulu semalam ya di kulkas, itu perubahan suhu lagi.
Terus kita biarkan dulu di suhu ruangan, kan mungkin itu perubahan suhu lagi. Kemudian ada yang dihangatkan, itu perubahan suhu lagi. Nah, perubahan suhu ini itu kadang-kadang membuat perubahan kandungan gizi juga gitu. Sehingga kenapa kok menyusui langsung itu adalah bukan lebih bagus ya, tapi bagaimanapun juga kandungan ASI-nya itu masih lebih bagus daripada susu formula ya Bu Ibu di sini ya. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun kita tuh tinggal anak ke kantor, itu tetap aja bagus gitu ASI perahnya untuk diberikan. Benar. Ya, itu tetap bagus. Jadi kita nggak perlu merasa, oh kalau gitu udah nggak bagus dong. Enggak, tetap bagus ya. Gimana setiap ibu itu pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, saya yakin. Nah, di sini saya tuh cuma memaparkan itu yang perlu kita pertimbangkan. Makanya kenapa lebih baik kita mengutamakan menyusui dulu anak kita, karena dengan begitu dia mendapatkan gizinya kan yang paling baik gitu. Terus kemudian ketika kita menyusui langsung, itu juga tubuh kita itu membaca kebutuhan bayi kita itu dengan spesifik, karena ada yang namanya mekanisme baby speed backwash mekanisme ini tadi gitu, yang dimana air liur bayi itu bisa bercampur sama air susu ibu, kemudian itu tuh mengirimkan sinyal ke tubuh kita tentang kebutuhan bayi pada saat itu. Jadi ketika bayi kita itu diare, itu tubuh kita akan mensintesis antibodi yang sesuai dengan kebutuhan bayi kita itu, which is itu luar biasa sekali mekanismenya ya gitu ya. Mindsetnya itu ASINya cukup, iya kayak gitu. Iya, wise, biar kebaca aja, bukan marah. Iya, pas ini sabar, satu-satu ya, gitu ya. Jadi tetap kita utamakan menyusui. Kita berjauhan sama anak, kita pumping, kita kasih ASI perah nggak apa-apa, tapi tetap utamakan menyusui. Dan lebih baik lagi kalau ketika kita memberikan ASI perah itu yang paling fresh. Jadi hasil perahan yang kemarin itu langsung kita berikan hari ini. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu kayak, loh ini kalau gitu ASI yang ada di dalam freezer saya gimana? Tujuannya itu apa dulu? Mau menghabiskan ASI yang di freezer, atau kita mau memberikan yang gizinya yang lebih fresh gitu? Itu harus kita benerkan dulu mindset kita gitu. Bukankah makanan itu adalah yang lebih baik itu yang kita makan fresh gitu ya? Kita makan selada yang baru dipanen sama yang selada sudah disimpan berbulan-bulan misalnya di kulkas, terus habis gitu kita masak lagi, itu kan ada perubahan suhu lagi, itu lebih bagusan yang mana gitu zat gizinya. Nah, itu yang perlu kita benarkan lagi. Jadi ibu-ibu yang pejuang kejar tayang ASI, yang ASINya pas-pasan, nggak apa-apa ya, nggak perlu minder, nggak perlu khawatir. Itu artinya memang sudah sesuai dengan kebutuhan anak kita jumlahnya, dan gizinya juga kita kasih yang paling fresh gitu ya. Terus kemudian dari Neila Latifatun, Cik, pumping cuma sekali, itu pun jam istirahat, apakah akan mengurangi jumlah ASINya? Ya, ini gimana? Itu tadi oh iya itu gimana ya? Itu kan nggak bisa ya, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Aku kurang tahu ya, mungkin anakmu memang dengan Neila pumping 1 kali udah cukup ya, nggak masalah. Tapi gimana kita perlu ya, apakah ini memang sudah mendekati 2 tahun makanya kamu pumping 1 kali aja udah cukup, atau gimana? Itu kan yang paling tahu itu juga mamanya. Disesuaikan aja kayak gitu ya. Indah Novita, pejuang kejar tayang ASI, semangat ya. Oke, aku tadi aku mau jawab.
Nisha. Sorry. Oke, Umu Uwais. Oke, aku jawab ya pertanyaanmu, Umu. 24 jam selalu bersama bayi apa perlu pumping? Gini. Intinya itu kita memenuhi kebutuhan bayi kita dulu, yaitu menyusui. Menyusui itu bukan tentang cuma memberikan makanan ke anak kita, tapi ada ikatan kasih sayang, rasa aman yang seperti selalu saya ingatkan ke kalian kayak gitu. Perlu pumping atau enggaknya itu, pumping di sini itu sifatnya adalah support ya. Jadi nggak harus selalu dipumping, nggak harus, sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya besok nih aku mau pergi meninggalkan anakku, aku mau aku harus ambil dokumen, nggak bisa diwakilkan, jadi aku akan pergi kira-kira 4 jam. Dalam 4 jam ini biasanya anakku tuh nenen 5 kali misalnya, atau 2 kali gitu. Oke, berarti aku akan perah hari ini untuk meninggalkan ASI perah untuk stok anakku ketika aku nanti away dari anakku gitu. Atau ketika kita itu anaknya jamnya pumping tapi dia masih tidur, itu kan sakit ya, sakit banget kan. Nah itu kita pumping dulu sedikit untuk mengeluarkan ASI-nya, terus kemudian kita baru kita tunggu anak kita bangun lagi. Nah nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kita udah tahu nih, aku 24 jam sekarang sama anakku, tapi nanti setelah ini anakku aku akan kembali bekerja 1 bulan lagi. Nah terus dari situ aku akan mulai pumping untuk build stock, untuk bikin stok dulu. Nggak apa-apa, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Nggak harus selalu pumping gitu. Kenapa? Karena ibu menyusui dulu. Coba tuh lihat yang zaman dulu, biasanya itu kan yang di desa, ibu-ibu yang di desa itu mereka kan full ASI gitu ya. Mereka, apakah zaman dulu itu juga ada alat pumping gitu kan? Nggak ada gitu. Jadi mereka tetap menyusui anaknya aja itu bisa sampai 2 tahun bahkan lebih gitu ya. Jadi percaya dan yakin bahwa ketika kita dititipi anak kita sama Tuhan, itu artinya Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan ASI anak kita. Jadi pumping itu adalah sifatnya itu support ya, nggak harus disesuaikan sama kebutuhannya masing-masing aja ya. Kalau terlalu lama tidak dipumping, PD-ku suka bengkak, itu ngaruh nggak dengan kualitas ASI-nya? Memangnya ada ASI yang tidak berkualitas? Yang seperti apa? ASI yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang tidak berkualitas itu seperti apa? Wong ASI ini loh ciptaannya Tuhan, itu kan selalu baik, selalu bagus ya. Kualitas itu misalnya kita ngomong nih kualitas gelas, oh ini kalau misalnya warnanya butek itu berarti kualitasnya itu nggak bagus. Lah wong ASImu itu kan selalu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya kita gitu. ASInya mama itu selalu sesuai dengan kebutuhan anaknya mamanya itu. Ya itu ASI itu unik gitu. Jadi nggak masalah kalau kamu nggak pumping tapi dinenenkan langsung, itu it's okay, nggak akan berpengaruh sama kualitas ASInya ya. Oke. Kalau membalikkan kuantitas ASI, caranya dengan mengirimkan sinyal permintaan ASI ya, terutama melalui menyusui langsung dan bisa disupport juga dengan pumping ya. Ayo mindset itu mindset ASInya cukup ya, mindsetnya itu ASInya cukup ya, bukan berlimpah ruah loh ya. Buat apa ya, yang penting sesuai dengan kebutuhan aja ya, cukup. Nah Bun, stok ASI bisa kan sampai 4-5 bulan. Saat kerja stok ASI bisa sampai 4-5 bulan. Maksudnya gimana ini? Bisa sesuai dengan penyimpanannya ya. Jadi kayak intinya seperti ini. ASI itu kan seperti makanan. ASI yang udah diperah ya, itu seperti makanan. Semakin lama penyimpanannya, maka kandungan gizinya juga akan berubah. Bukan menjadi jelek ya, ibu di sini ya. Sorry ya, bukan menjadi jelek, tapi berubah. Nah, kalau kita memberikan yang paling kayak makanan juga itu
ketika kita memberikan itu yang paling fresh, maka kandungan gizinya itu juga yang lebih lengkap. Itu sudah pasti, itu kita nggak bisa hindari. Gimana makanan itu kalau juga berubah waktunya, maksudnya mengalami perubahan suhu yang terlalu sering, itu juga dia kandungan gizinya, nutrition value di dalamnya itu juga akan berubah gitu. Ya anggap aja kayak misalnya kita masak rawon gitu kan ya, seharian ini kita taruh di meja gitu, terus besok terus malam kan kita masukkan kan di dalam kulkas, terus besok mau makan dipanasi lagi, nggak habis kita masukkan kulkas lagi, kita panasi terus saja seperti itu. Nah itu kan juga akan akhirnya mengalami penurunan gitu ya, nutrisi di dalamnya itu mengalami penurunan, sama seperti ASI juga seperti itu, kayak gitu. Oke. Kenapa ya si ungu ini terlihat dari hasil pumpingnya? Tahu ASI seret itu gimana sih? Terlihat dari hasil pumpingnya. Gini, aku mau meluruskan juga. Hasil pumping itu tidak mewakilkan seberapa banyak produksi ASI kita. Hasil pumping itu hanya mewakilkan berapa banyak jumlah ASI yang bisa kita pumping, yang bisa kita keluarkan dengan cara memamping. Jadi bukan mewakili seberapa banyak produksi ASI kita, ya. Itu tidak, karena beda stimulasi, juga pengeluaran ASInya itu juga berbeda gitu ya. Jadi saya tuh pernah neneni anak saya, yang sebelah kiri itu saya neneni, yang sebelah kanan itu saya tampung gitu. Itu keluarnya tuh banyak ya, LDR-nya yang sebelah kanannya itu banyak. Tapi ketika sebelah kiri saya pumping, yang sebelah kanan saya tampung, itu keluarnya cuma sedikit. Nah, jadi di sini kita tuh bisa belajar bahwa dengan hisapan yang berbeda, dengan stimulasi yang berbeda, itu akan menghasilkan juga pengeluaran ASI yang berbeda. Ya, jadi ketika kita pumping, hasil pumpingnya itu cuma bisa mewakili seberapa banyak ASI yang bisa kita pumping, tapi tidak bisa mewakili seberapa banyak ASI yang kita bisa produksi di dalam satu payudara. Karena sebetulnya ASI itu tidak pernah stop diproduksi di payudara kita. ASI itu kayak seperti apa ya, kayak sungai gitu, dia akan selalu diproduksi, dia akan selalu mengalir gitu. Bagaimana supaya hasil ASI banyak buat stok saat kerja? Yang paling penting ASI itu cukup ya, wise, berarti harus banget ya dipumping biar tahu. Enggak, kalau misalnya kamu tahu juga buat apa ya. Yang paling penting itu menyusui anak kita, itu kita susui, itu yang paling penting. Jadi di sini tuh mama-mama di sini sekalian ya, please jangan sampai kita itu fokus kita itu berpindah kepada banyak-banyakan hasil pumping. Menyusui itu lebih dari sekedar memberikan makanan dan minuman kepada anak kita. Menyusui itu memberikan rasa aman kepada anak kita. Menyusui itu banyak sekali manfaatnya, sampai juga ke menjaga kesehatan mental anak kita ketika nanti dia sudah remaja. Itu sampai seperti itu gitu. Ketika kita menyusui anak kita itu ada rasa kasih sayang, ada pelukan yang nyaman, itu jauh lebih penting daripada ASI kita sendiri. Jadi menyusui itu adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan kayak, oh aku ngasih ASI saja, atau oh aku cuma memeluk saja. Enggak, karena menyusui itu banyak sekali manfaatnya ya, bukan cuma tentang memberikan makan saja ya. Ini adalah tentang memenuhi kebutuhan anak kita. Oke, gini, kalau kita sebagai orang yang dewasa kayak gini, kebutuhan utama kita itu apa sih? Biasanya kebutuhan dasar kita kan ada sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau misalnya 3 ini tidak terpenuhi, biasanya kita itu akan lebih gelisah gitu. Kita akan tidak bisa berpikir lebih kreatif kayak gitu. Nah, sama kalau anak kita tuh juga gitu. Kebutuhan dasarnya dia itu apa? Kebutuhan merasa diterima, kebutuhan merasa disayang, kebutuhan rasa aman. Itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar bayi kita. Ketika kita tidak bisa memenuhi ini ya, dan menyusui itu memenuhi semua kebutuhan ini.
Dan nah itu tuh, jadi menyusui itu bukan cuma sekedar untuk memberi makan aja, enggak loh ya ibu-ibu ya, nggak bisa dipisahkan gitu. Kayak gimana, kayak misalnya pernikahan itu kan tentang komitmen kesetiaan seumur hidup. Apakah bisa dipisahkan cuma kesetiaan aja tapi nggak komitmen, atau seumur hidup tapi tidak setia? Nggak bisa kan. Ini adalah suatu kesatuan yang membangun fondasi untuk anak kita. Jadi ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa kita pecah-pecah itu sebetulnya ya. Oke. Pertanyaannya banyak sekali. Hasil pumping dicampur, cara mencampurkan hasil pumping gitu ya. Oke. Hasil pumping yang pokoknya gini, mencampurkan hasil pumping itu adalah yang pertama masih dalam waktu 24 jam yang sama. Jadi misalnya kalau kita naruh yang jam 6 sore, kita mau campur sama yang jam 4 pagi, itu nggak apa-apa. Yang penting masih dalam waktu 24 jam, itu satu. Terus yang kedua, suhunya sama. Jadi yang jam 6 sore kan sudah masuk kulkas gitu ya. Terus kita masukkan dulu yang jam 4 pagi, kita samakan dulu suhunya. Kalau sudah sama baru kita campurkan, itu boleh. Kayak gitu. Jadi suhunya sama dan dalam waktu rentang 24 jam. Kayak gitu. Boleh ya. Natasha Janet, aku ibu bekerja di kantor aja pumping, kalau di rumah nggak pumping karena sekarang tuh di rumah PDK aku nggak keras gitu, lembek, kayak gak ada isinya. Cara mengembalikan gimana ya? Gini, banyak ibu-ibu itu yang pumping menunggu payudaranya itu keras baru dipumping. Justru itu yang tidak boleh. Ketika payudara kita keras, itu tubuh kita itu membaca bahwa loh, aku sudah produksi sekian banyak. Ada yang namanya hormon FIL atau feedback inhibitor lactation ya. Itu adalah hormon yang mencegah atau memperlambat produksi ASI ketika payudara kita itu penuh. Dia gunanya adalah untuk menghindari supaya payudara kita itu meledak, supaya payudara kita itu kepenuhan. Makanya ketika itu penuh, kita tuh pumping cuma nunggu payudara penuh, itu lama kelamaan pasti nggak lama kemudian produksi ASI kalian turun gitu. Atau pumpingnya cuma sehari sekali, terus kan payudaranya sampai keras-keras itu kan, terus nggak lama produksi ASI-nya turun. Itu sudah pasti karena adanya hormon FIL itu, protein FIL itu tadi, feedback inhibitor lactation, yang dia memperlambat produksi ASI-mu kalau payudara kamu kepenuhan. Ya itu. Jadi justru kalau misalnya payudaranya lembek itu nggak apa-apa, pumping aja. Pumping itu sesuai konsisten aja, nggak harus nunggu payudara penuh. Lembek ya nggak masalah, pumping aja. Gunanya kita pumping itu kan mengirimkan sinyal permintaan ASI ke payudara, ke tubuh kita gitu, bukan mau mendapatkan seberapa banyak ASI-nya kita, kayak gini. Kita bekerja, lakukan itu dengan sepenuh hati, kan gitu kan ya. Kita lakukan dengan sepenuh hati, kita ikhtiarnya dulu yang diberikan 100%, maka hasilnya itu akan mengikuti gitu. Jadi kalau kita misalnya di kantor, kita lakukan aja kan, kita lakukan dengan yang terbaik itu pekerjaan kita, submit laporan, berikan laporan itu on time, terus kemudian lengkap juga. Nanti hasilnya yaitu kita itu jadi karyawan teladan, atau nanti ada dapat bonus atau apa, itu kan mengikuti. Jadi sama, pumping itu adalah ikhtiarnya, kalau hasilnya itu akan mengikuti gitu ya. Jadi kita mindsetnya itu dulu kita harus benar bahwa ASI itu yang penting cukup. Terus kemudian pumping itu adalah kita untuk mengirimkan sinyal permintaan ASI, bukan mau panen seberapa banyak ASI dari payudara kita ya. Please ini dibenarkan dulu gitu. Yosita, ASI Plivo yang kita kasih duluan ke bayi, ASI yang sudah lama lebih dari 3 bulan, apakah masih bisa dikasih ke anak? Plivo last in first out. Yang
Ya, lebih dari 3 bulan apakah masih bisa di freezer? Kalau misalnya masih ada yang yang fresh duluan, kamu kasihkan dulu, nanti berikan aja yang sesuai dengan yang paling baru terus. Lebih dari 3 bulan tergantung freezer apa dulu ya. Kalau misalnya yang freezer yang khusus ASI itu biasanya itu bisa 6 bulan, atau yang deep freezer yang kayak freezernya es krim itu yang bukan atas itu bisa 6 bulan. Tapi kalau misalnya freezernya kalian itu yang yang gabung sama kulkas yang di atas kecil itu daya tahannya mungkin nggak terlalu lama ya, seperti itu. Karena yang duluan di pumping sudah kena perubahan suhu, maksudnya gimana? Oke. Iya. Misalkan lembek terus di pumping cuma dapat 20, gimana? Tiap pumping cuma segitu. Ya dipersering aja. Semakin sering kita melakukan ikhtiar itu, jadi intinya itu kan menstimulasi gitu ya. Jadi bukan kita pumping terus kita expect hasilnya langsung banyak gitu, nggak bisa. Ya gimana itu kan perlu, nggak ada yang instan gitu. Jadi memang perlu perlu stimulasi gitu secara terus menerus. Jangan sampai kita kayak merasa ya udahlah cuma 20 mili, udah aku nggak usah pumping lagi ya. Jangan, ya sama aja kita kayak merintis kita kayak merintis jualan bakso nih ya. Pasti pertama itu kan ya laku cuma 1 mangkok 2 mangkok, tapi kalau ditekuni ya lama-lama nanti kan bisa gitu. Sama gitu, jangan sampai kita cuma terkecoh dengan hasilnya segitu, tapi yang kita lihat itu kan ya yang penting aku udah berusaha, aku ikhtiar, aku sudah memberikan 100%, aku sudah neneni anakku sesering mungkin, aku juga sudah pumping. Kalau misalnya mau ASINya banyak atau sedikit, yang penting anak itu mendapatkan cukup ASI gitu ya. Ibu-ibu jangan terlalu kadang-kadang kita tuh suka membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jangan seperti itu, nanti kita malah kehilangan semuanya karena kita nggak fokus gitu ya. Ini juga rasanya kayak aku ngomong ke diriku sendiri ya. Sering kali, nggak cuma kalian kok, aku juga belajar seperti itu. Jadi kita fokus dengan apa yang kita punya, yang penting cukup, dan itu nanti akan membantu kita itu untuk mengerti dan selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Merek pumping yang bagus apa ya, Ci? Itu cocok-cocokan ya setiap orang ya, karena kan setiap orang itu seleranya berbeda-beda. Aku nggak bisa ngomong kayak misalnya bajunya ini bagus loh, apakah ini jaminan juga kalau kamu pakai itu juga bagus? Belum tentu kan, karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Aku nggak bisa kasih rekomendasi seperti itu gitu ya. Minum Mama Bear yang soya tiap 2 hari sekali, gimana ya, atau gimana biar naikin? Jadi gini, kalau pumping itu kan stimulasinya dari luar ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu itu tidak punya cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya. Kadang-kadang itu kan misalnya aku ini tadi, terus terang aku tuh belum makan dari pagi gitu, makanya aku kayak minum ini supaya bisa isi ganjel. Dan ini tuh ini kan sudah ada makrovitaminnya, ada protein, mineral, sama karbohidratnya. Jadi ini tuh kayak ganti makan pagiku. Terus kemudian ini tuh ada multivitamin sama mineralnya juga. Jadi ada beberapa vitamin sama mineral. Nah ini dengan aku minum seperti ini, tubuhku juga bisa memproduksi ASI yang cukup untuk anakku, dan ada ekstra katoknya kayak gitu. Jadi ini stimulasinya dari dalam. Kalau dari luar tetap aja kita harus memberikan sinyal permintaan ASI ya. Kalau enggak ya gimana bisa mau minum ASI booster sebanyak apa kalau tidak diiringi dengan permintaan ASI? Ya sama aja, tubuh kita tidak akan bisa maksimal memproduksi ASI. Contohnya kayak gini, kalau misalnya kita tuh sakit flu gitu ya, terus kita minum obat flu gitu. Nah kan di situ
Kan kita udah tahu flu tuh nggak boleh minum dingin-dingin, banyak istirahat. Terus habis itu makan makanan yang sehat. Tapi ternyata misalnya kita makan gorengan, terus kita bergadang seharian, terus kita juga nggak pernah istirahat gitu ya, pergi ke sana ke sini ya flu-nya bisa sembuh ya enggak kan gitu. Nah makanya sama kalau kita minum ASI booster tetap harus dengan diiringi stimulasi dengan neneni langsung maupun perah kayak gitu ya. Itu oke. Tadi bingung puting ada yang laten sama yang ya bingung puting yang kelihatan sama yang bingung puting laten ya. Oke, ASI baru langsung di freezer atau kulkas bawah. Biasanya sih kulkas bawah dulu. Jadi perubahannya itu nggak terlalu drastis gitu ya. Jadi dari ini kan suhu ruangan biasanya 35, terus kemudian ke 5 derajat, kemudian baru minus sekian derajat ya. Benar. Nah, oke. Niandra, alhamdulillah aku sukses mengasihi anakku kedua berkat Mama Bel. Terima kasih Niandra. Saat kerjaan di kantor lagi sibuk, saya sering sekali dilema gimana agar ibu tidak kepikiran. Ini tuh semua dilemanya ibu-ibu ya. Pasti kalau kita tuh di kantor tuh kita juga kepikiran anak-anak yang di rumah. Ya kayak misalnya aku sekarang kayak gini pun aku juga lagi kepikiran anakku gitu, apa sudah makan belum ya, apa tadi udah tidur ya, itu pasti itu semua ibu seperti itu. Ya yang penting kita pintar-pintar aja untuk memanage kapan sih waktunya ya ini cuma tips ya dari aku, dan aku yakin ini juga perlu praktis lah, perlu latihan gitu. Ya, kita pintar-pintar aja gimana caranya supaya kita tuh ya dibawa seneng aja dijalani, karena gimana itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya ya. Sebagai ibu bekerja di kantor, sebagai ibu bekerja di rumah, itu tetap pasti kepikiran anak. Jadi walaupun kita tuh sedang ada di rumah itu pun pasti kepikiran anak gitu, gimana nanti anak-anak itu sekolah gimana, terus nanti makan malamnya itu dibuatin empasi apa, atau ini dia itu sudah cukup minum ASI atau enggak, itu pasti kepikiran. Semua ibu itu kayak gitu, nggak ada satupun ibu di dunia ini yang bisa memikirkan pikirannya itu kayak dipisah, itu nggak bisa sih. Dan ya aku tahu rasanya itu kayak buat aku sendiri itu kayak aku sendiri juga kerasa seperti itu, dan sering sekali aku tuh kerasa bersalah gitu ke anak-anakku. Kalian nggak sendiri kok, kita di sini bareng-bareng ya, kita belajar untuk menghadapi ini sama-sama aja ya. Aku tahu ini perlu praktis, sorry sebentar ya. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat. Kita sebagai ibu cuma bisa melakukan yang terbaik karena kita adalah ibu-ibu yang terbaik, mama-mama yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, semangat untuk semua ibu bekerja. Semoga semakin semangat pumpingnya juga di kantor. Aku tahu nggak mudah untuk kita sebagai ibu yang bekerja di kantor itu untuk meninggalkan anak-anak kita di rumah. Selalu ada hati kita yang rasanya nyantol gitu di rumah. Kita selalu memikirkan anak-anak kita, itu wajar sekali ya. Ya gitu ya. Ayo semangat semuanya. Aku thank you banget untuk semua yang sudah nyimak. Kalian boleh screenshot live-nya ini. Kemudian apa aja sih yang kalian dapat dari live hari ini? Bagaimana manajemen ibu menyusui untuk seorang ibu bekerja kantoran? Kemudian kalian boleh tag ke saya, boleh
tag ke Mama Bear juga, nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari Mama Bear. Jadi 3 yang submit pertanyaan tadi aku bacain lagi ya. Neila Latifatun, Ika Nurul Faizah, sama Enika Veronica itu mendapat selamat ya, kalian mendapatkan bingkisan dari Mama Bear. Dan untuk yang belum dapat tetap bisa screenshot ini, kemudian kalian bisa tuliskan apa saja yang kalian dapat, materi-materi apa yang kalian dapat dari live kali ini, kemudian bisa tag di Mama Bear dan share tag juga di Agnes with IG saya, dan kemudian kalian bisa share di story kalian. Nanti saya repost ya yang dari IG pribadi saya. Thank you semuanya, tetap semangat ya menyusuinya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini menyusui sangat penting loh, karena dalam setiap tetes ASI kita mengandung antibodi yang bisa melindungi anak-anak kita. Jadi harus tetap semangat karena setiap tetes ASI itu sangat berharga untuk diperjuangkan. Oke, terima kasih semuanya, aku pamit dulu. Sampai jumpa untuk sesi live berikutnya. Dadah.